ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين. Masih bab ke-7 ya. Faslun, adapun ini ialah fasal fi fadilatil baiti wa Makkah. Menerangkan tentang fadilahnya, keutamaannya Baitullah wa Makkah dan Makkah, kota Makkah. Kota Makkah seperti yang disebutkan kemarin itu memang kota terberkati ya, karena mendapatkan doa Nabi Ibrahim, Allahumma ij'al hadzal balada aminau warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya siapa Allah, qad benar-benar wa'ada berjanji siapa Allah al-baita kepada Baitullah, ayyahujjahu, berjanji apa? Pada pasti berhaji, melaksanakan haji ke Baitullah fi kulli sanatin, di dalam setiap tahun, sittu mi'ati alfin, siapa 600.000. Sittu mi'a itu 600 alfin, sittu mi'ati alfin 600.000. Ingat teman-teman, setelah mi'ah itu pasti mudhaf ilaih ya. Kalau setelah isrunah, mulai dari isrunah itu menjadi tamyiz. Fa in naqasu, jika setiap tahunnya itu kurang dari 600.000, akmalahumullahu, maka akan menyempurnakan hum kepada 600.000 itu Allah, siapa Allah Ta'ala, bimalaikatihi, dengan malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalau setiap tahunnya kurang dari 600.000, maka nanti yang menggenapi 600.000 itu para malaikat. Sekarang lebih ya, sekarang berapa? 2 jutaan ya? 2 jutaan ya, lebih banget. Nih terus. Wa innal ka'bata, dan sesungguhnya siapa Ka'bah, tuhsyaru, nanti akan dibangkitkan yaumal kiamat, di hari kiamat. Tuhsyaru, akan dibangkitkan apa Ka'bah yaumal kiamat, di hari kiamat, kal arusi, seperti manten baru, ilal maufiqi, ke padang mahsyar. Jadi dihormati seperti dihias ya, seperti manten baru itu ke padang mahsyar. Mauqif itu padang mahsyar ya. Tempat mauqif, kalau mauqifus sayyar berarti tempat apa? Halte atau ya, halte mauqifus sayyar. Wa kullu man, dan setiap orang, dan adapun setiap orang, hajjaha, yang haji ha kepada Ka'bah, baik, muta'alliqun, itu bergelantungan, memegang, maksudnya ikut bi astariha, dengan memegang tirai-tirainya Ka'bah. Ya cukup ya. Kalau itu di luar nalar kan ya. Yas'auna, berlari-lari kecil. Siapa bersa'i, maksudnya siapa man hajjahu itu haulaha, di sekitar Ka'bah, yaumal kiamat, di hari kiamat, hatta tadkhulah, sampai masuk siapa Ka'bah al jannata, pada surga, fayadkhuluna, maka masuk juga siapa man hajjaha ma'aha, beserta Ka'bah. Jadi enak ya, gandolan ke Ka'bah. Fa wa fil khabari, dan disebutkan di dalam hadis khabar, innal hajara, sesungguhnya apa hajar aswad, yakutatun, itu terbuat dari batu yakut ya, batu mulia berarti, berlian, batu berlian. Min yawaqitil jannati, dari yakut-yakutnya surga. Konon katanya kalau di riwayat yang lain itu awalnya putih, karena dicium manusianya banyak dosanya, akhirnya jadi hitam kan gitu. Wa innahu, dan sesungguhnya apa hajar aswad itu, yub'atsu, itu dibangkitkan apa hajar aswad, al hajar, yaumal kiamat, di hari kiamat, lahu, itu dimiliki hajar aswad itu ainani,
adapun dua mata. Jadi punya dua mata. Walisanun dan lisan, mulut, yang tiku yang berkata-kata siapa Hajar bihi dengan lisan. Yashhadu menyaksikan siapa lisan, bersaksi siapa lisan, liman untuk orang, istalamahu yang mencium siapa manhu kepada Hajar Aswad, bihaqqin dengan benar, wasidkin dan jujur. Ya Allah, ini yang mencium saya, ini Haji. Makanya disunnahkan ya mencium Hajar Aswad kalau ke sana. Tetapi teman-teman, sekarang itu kan banyak sekali orang haji. Itu kalau kadang saking rebutannya bahaya, apalagi orang kecil gitu kan ya. Itu bisa terdempet, apalagi sedang nggak ada polisi. Yang enak itu kalau ke sana kalian ketika diatur polisi berbaris gitu ya, dan diatur berbaris polisinya dari jauh sampai ke banyak polisinya, maka kalian nggak apa-apa ngantri, itu enak. Kalau yang berdesak-desakan itu ada kadang, mohon maaf sebelumnya, orang untuk mencium Hajar Aswad itu sampai minggu. Jadi orang-orang yang haji itu kadang ada juga teman-teman kalau orang yang menyiapkan, mau beli tiket terus ada orang yang nawarkan tiket dengan harga calo. Ada calo untuk cium Hajar Aswad itu ada. Kebanyakan orang Madura. Sampai mau cium Hajar Aswad 300 rial dikasih. Itu ada 4 orang nanti yang kanan kiri. Jadi ketika saya lewat itu kanan kiri itu sudah menyinggol orang-orang sekitar itu memberi jalan saya. Sampai saya berhasil cium. Biasanya bayar separuh dulu. Tetapi kalian coba menyakiti hamba Allah dengan menyium Hajar Aswad, lebih memilih mana? Kan kadang orang untuk mencium Hajar Aswad harus menyinggol yang lain dengan kasar gitu kan ya. Mendingan ya ayo pilih yang mana teman-teman. Itu egois sebenarnya. Egois. Itu yang namanya egois dalam religius. Egois pahala. Itu sama seperti orang merebut soft di depan sampai melangkahi punggung-punggung orang, bahu-bahu orang, sampai nyenggol orang. Itu egois. Ya nggak apa-apa berebutan sebenarnya. Tapi sekiranya kalau kita ini jangan menyakiti orang. Ya. Jangan berebutan, karena itu pahala kan gitu ya. Yang bagaimana pengen cium Ustaz? Cari waktu-waktu yang sepi. Waktu-waktu yang sepi itu teman-teman jam 12 atau jam paling panas, jam duhur itu. Itu panas itu. Itu enggak terlalu banyak. Tetapi kadang banyak juga kalau Jumatan ya. Atau jam pagi-pagi gitu. Ya kalau sekarang ya enggak sekarang. Sebenarnya di antaranya umroh dan haji itu enggak terlalu ramai. Sekarang ini kan sudah enggak ada umroh dan menunggu itu enggak terlalu ramai. Yang paling ramai itu malah ketika umroh itu, apalagi di bulan puasa dan di haji, setelah wukuf itu ramai banget. Ada yang sangat tidak ramai. Kalian kan ketika mau wukuf itu kan tanggal 9 ya. Itu kan orang sudah banyak ke sana, sudah banyak ke Arafah. Ya kan ya. Sudah orang haji itu malam tanggal 9 itu sudah digiring semua ke Arafah. Di pagi hari itu mulai jam 12 malam itu sampai pagi hari itu sepi. Tapi memang ketika itu Ka'bah kadang ditutup untuk dibersihkan karena sedang sepi-sepinya. Tapi enak. Ini ya, rahasia, jangan bilang-bilang. Nanti kalau tahu semua kan jadi rame. Tapi iya, karena malam tanggal 9 itu teman-teman, orang yang haji itu sudah digiring semua ke Arafah. Maka jam malam tanggal 9 itu sedikit. Sampai pagi jam 8 itu sedikit orang yang tawaf. Karena sudah siap-siap ke Arafah. Enak itu, sepi.
Jadi mencium Hajar Aswad itu enak. Atau kalian kalau walaupun rame asalkan polisi itu pakai menyiapkan diri jadi pagar kan ya. Jadi gini, ini kan kota ya, Hajar Aswad ini Ka'bah, ini Hajar Aswad di sini. Jadi polisi di sini. Jadi orang yang mau cium itu sudah antri dari sini satu-satu atau 2 baris. Jadi dipagari oleh polisi. Kalau ada kesempatan seperti itu kalian ngantri saja. Walaupun lama, ngantri saja. Karena kalau tanpa pengawalan polisi seperti itu rebutannya luar biasa. Saya hampir mau cium gitu sudah. Langsung ke belakang sampai 3 meter lebih. Saking didorong orang itu. Itu saya nggak nyentuh tanah. Paham? Ke belakang. Sudah hampir mau cium. Langsung di belakang lagi. Ini saya banyak dosanya tadi. Atau calo tadi. Calo cium Hajar Aswad. Ya ada ya. Jangankan itu teman-teman. Orang Indonesia itu, ya lagi-lagi terutama orang mereka itu nyewa apartemen yang ada 4 kamarnya, 3 kamar. Ketika musim haji atau musim sedang rame-ramenya umroh, itu disewakan. Jadi orang yang umroh itu kan walaupun bersama suami istrinya, kan mereka tidak sekamar kan ya. Jadi istrinya kumpul sekamar sama perempuan-perempuan yang lain dan dia sama bapak-bapak yang lain. Itu kan mereka pengen kumpul sama istri. Orang-orang Indonesia ini nawarkan, Pak, ini ada sewaan bilik bercinta. Itu cuma disewakan 1 jam itu sampai 200 riyal. Sehari bisa 40 orang. 40 orang. Pak, orang Indonesia kayak gitu. Ya lumayan. 500.000, 700.000 per orang. Atau ada yang 200.000. Ya banyak. Pinter orang Indonesia jadi bisnis. Sedangkan orang Indonesia pengen barokahnya haji kan. Jadi pengen buat anak ketika di Mekah kan gitu. Jadi anaknya itu hasil produksi ketika di Mekah melaksanakan umrah atau haji. Ya menarik. Pak, kalau jenengan jadi anaknya ketika di Mekah sudah haji, anaknya insya Allah soleh gitu kan ya. Nah, itu tambah tertarik gitu kan. Kecuali orang yang kaya kan nyewa hotel kan mahal tapi kan ya. Hotel ada 2 juta, 3 juta, 4 juta. Seperti itu kan. Itu kan murah 500 dapat. Oke, lanjut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, itu mencium siapa Rasulullah kepada Hajar katsiran, banyak, sering maksudnya. Wa qabbalahu, dan menciumhu kepada Hajar Aswad Umaru, siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa qala, dan berkata siapa Sayyidina Umar ketika itu ya. Ini ketika Sayyidina Umar sudah menjadi Amirul Mukminin dan Rasulullah sudah lama meninggal. Ini kangen Sayyidina Umar ya. Jadi ketika mencium Hajar Aswad, Umar itu ingat kepada Rasulullah. Jadi kangen. Ini sesungguhnya aku, kata Sayyidina Umar, a'lamu, mengetahui, siapa aku, anak sesungguhnya engkau Hajar, batu. Hajar adalah batu. La tadurru, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa membahayakan siapa kamu. Wala tanfa'uh, dan tidak bisa memberi manfaatan siapakah. Walaula, dan seandainya bukan karena anni, sesungguhnya siapa aku, ra'aitu, melihat siapa aku, Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, yuqabbiluka, mencium siapa Rasulullah kepadamu, ma qabbaltuka, maka tidak akan mencium siapa aku kepadamu, kata Sayyidina Umar. Kamu itu hanya batu ya. Seandainya Rasulullah tidak mencium kamu, maka aku tidak akan mencium kamu. Ini seharusnya agama seperti itu ya. Jadi kita itu meniru Rasulullah. Ini benar. Sayyidina Umar benar di situ bahwa sangat meniru contoh dari Rasulullah. Summa baka, lalu menangis siapa Sayyidina Umar, kangen kepada Rasul. Dan biasa kan ya. Kalau kalian bersama orang tuanya atau orang yang kalian sukai pernah ngopi di suatu tempat,
terus setelah dia nggak ada kalian ngopi kan bisa saja nangis kan gitu kan. Sayyidina Umar pernah bersama Rasulullah gantian mencium Hajar Aswad. Jadi ingat seperti itu. Faltafata, lalu menoleh, setelah mencium menoleh siapa Sayyidina Umar. Faro'a, maka melihat siapa Sayyidina Umar alian pada Sayyidina Ali. Waro'ahu, dan melihat siapa Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar. Lalu di belakangnya ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan alim kan ya. Sayyidina Ali itu kalau alimnya tidak diragukan, ya lebih alim daripada Sayyidina Umar. Karena apa? Ana madinatun ilm wa aliyun babuha. Ali itu adalah pintunya ilmu. Faqala lahu, maka berkata lahu kepada Sayyidina Umar, aliyun sahabat Sayyidina Ali, la takul kadza, jangan bicara seperti itu wahai Amirul Mukminin. Faqala, maka berkata siapa Sayyidina Umar, ya Abul Hasan, wahai ayahnya Hasan. Kan Sayyidina Ali ayahnya Sayyidina Hasan ya. Ha huna taskubul abaratu, ha huna di sini taskubu mengalir, tumpah al abaratu apa air mata. Maksudnya ingat kepada Rasulullah ya. Dan banyak orang di Ka'bah itu kan banyak menangis ya. Ya ada yang merasa banyak dosanya kan gitu kan. Faqala Ali, maka berkata sahabat Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin. Berarti Sayyidina Umar sudah menjadi Amirul Mukminin. Bahkan huwa, adapun Hajar Aswad itu yadurru, bisa memberi kemudaratan, yudirru bisa ya, wa yanfa'u, dan bisa memberi kemanfaatan, atau wa yufi'u, dan bisa mendatangkan kemanfaatan. Faqala, berkata siapa Sayyidina Umar, wa kaifa, bagaimana mungkin itu terjadi, dia hanya batu kan gitu. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali, innallaha, sesungguhnya siapa Allah Subhanahu wa taala, lamma, ketika akhadha, membuat siapa Allah al-mitsaqah, akhadha mengambil ya, al-mitsaqah pada sumpah perjanjian, ala dzurriyyati, kepada keturunan Nabi Adam, kata menulis siapa Allah alaihim, kepada keturunan Nabi Adam, kitaban, sebuah tulisan kitab, summa alqamahu, lalu melemparkan atau memasrahkan siapa Allahu kepada kitab itu, hadzal hajaro, pada apa, batu ini. Maksudnya dikasih ke batu, ditaruh di batu itu. Artinya batu itu menjadi saksi. Fahuwa, maka adapun batu, yasyhadu, menyaksikan siapa batu, lil mukminina, bagi orang mukmin, bil wafa'i, menyaksikan apa, bil wafa'i, dengan melaksanakan tugas, menyempurnakan wafa itu, menyempurnakan tugas. Orang mukmin menyempurnakan tugas, maksudnya dia beriman. Kan perjanjiannya harus beriman gitu kan ya. Wa yasyhadu, dan juga bersaksi siapa batu alal kufari, kepada orang kafir, bil juhudi, dengan membangkang. Orang kafir membangkang, tidak beriman. Qila, dikatakan, fadzalika, maka dikatakan, fadzalika, maka itu, huwa makna qaulin nasi, adalah makna perkataan manusia, indal istilami, ketika mencium Hajar Aswad. Apa biasanya? Ini doanya mencium Hajar Aswad, Allahumma, wahai Allah, imanan, benar-benar beriman siapa kami, bikah, kepada Engkau, wa tasdiqan, dan benar percayai siapa kami, bi kitabika, dengan kitab Engkau, wa wafa'an, dan benar-benar menyempurnakan, melaksanakan siapa kami, bi ahdika, dengan janji Engkau. Oleh karena itu, menurut para ulama, doa yang diajarkan oleh Nabi kan seperti ini kan ya, ketika mencium Hajar Aswad. Doa itu bukan tanpa latar belakang ya. Maknanya coba lihat doa itu maknanya. Ya Allah, kami benar-benar beriman kepada Engkau, dan benar-benar mempercayai kitab Engkau, dan benar-benar melaksanakan perjanjian kami dengan Engkau. Kan begitu kata-katanya. Itu kata-kata seperti itu bukan tanpa latar belakang. Dulu latar belakangnya seperti itu. Faham? Seperti di atas itu. Ketika Allah itu berjanji dengan keturunan Nabi Adam untuk beriman kepada Allah, alastu bi rabbikum, yang ada di wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa asyhadahum, alastu, gimana? Ada yang hafal? Wa asyhadahum ala anfusihim, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Nah, itu dicatat, ada catatannya ya. Ini perlu ditiru, setiap perjanjian harus ada catatan, dan ada yang menyaksikan. Di antara yang menyaksikan adalah
batu. Maka ketika mencium batu disunahkan mengatakan itu supaya batu itu nanti menjadi saksi. Tapi Hajar Aswad ini pernah ya dibongkar oleh orang Islam sendiri ketika jadi rebutan. Di perang apa? Ingat? Ada yang SPI, Sejarah Peradaban Islam. Siapa? Kamu? Seharusnya tahu. Tapi dikembalikan lagi di masa siapa? Dinasti Utsmaniyah ya. Turki Utsmani. Hanya sebentar. Oke, lanjut. Lihat lagi ya, saya lupa. Itu kan cerita film ketika saya masih SMP. Lupa saya. Oke, terus sampai mana? Ya. Nah, jadi kata Sayyidina Ali enggak. Malah Hajar ini bisa memberi manfaat Sayyidina Umar. Ini ya. Coba ini ada dua karakter. Satu karakter itu keras, tidak mau kecuali kepada Allah. Barang yang lain itu dianggap Sayyidina Umar kan, kamu tidak ada manfaatnya. Ada seperti Sayyidina Ali, lebih fleksibel, cocok dengan karakter orang Indonesia yang suka keris, yang suka cincin. Dengan kepercayaan bahwasanya Allah itu memberi kelebihan kepada setiap sesuatu. Kepada wortel Allah memberi kelebihan mempunyai vitamin A banyak, sehingga kalau makan wortel bisa menyebabkan matanya bagus. Kan ya? Itu kalau kita berkeyakinan wortel bisa menyehatkan mata ya salah juga, syirik. Tetapi kalau itu hanya perantara, sama percaya kepada cincin tertentu bisa. Kalau percaya itu dikasih kekuatan oleh Allah, dikasih kelebihan. Setiap orang kan, setiap makhluk kan dikasih keistimewaan dan kelebihan. Paham ya? Hajar Aswad ya gitu. Karakternya beda ya. Terserah sama-sama benar. Ya Sayyidina Umar ya benar. Allah yang memberi yudirru wa yanfa wa yufiu, hanya Allah yang bisa mendatangkan kemudaratan dan kemanfaatan. Tetapi ada orang karakternya memang Allah pada hakikatnya, tetapi pakai peran antara. Hajar Aswad ini sebenarnya tidak bisa memberi kemudaratan, tetapi diberi kelebihan dia menyaksikan. Ya berarti dia kalau kita ingkar, dia menjadi saksi nanti. Kan membawa kemudaratan bagi kita. Paham ya? Kalau kita kafir, dia yang menyaksikan. Kalau kita iman, dia manfaat kepada kita. Ada dua karakter di sini. Terserah kalian pilih yang mana. Tapi jangan salah ya. Itu semua dari Allah. Sama sebenarnya. Jadi orang-orang modern itu menyalahkan leluhur kita karena percaya kepada semuanya ya. Walaupun saya anti jimat, anti saya. Bukan anti mengharamkan. Ya bisa haram dan juga bahkan bisa sirik, tergantung orangnya kan. Sampai di mana? Kok sampai ke sana keterangannya? Ya, maksudnya oleh kalian ingin saya terangkan ada dua karakter. Tapi ingat itu semua dari Allah. Jangan sampai berkeyakinan keris itu atau cincin itu bisa membawa kemudaratan sendiri. Seperti itu. Oke, terus waruwiyah, dan diriwayatkan Anil Hasan Al-Basri, dari Sayyidina Hasan Al-Basri. Ini seorang tabi'in. Anna sauma yaumin, sesungguhnya apa puasa satu hari fi Makkah, di dalam kota Makkah, bimi'ati alfin, itu dibalas dengan 100.000. Wa sadaqatu dirhamin, dan bersedekah 1 dirham, bimi'ati alfin, itu dibalas dengan 100.000 dirham. Wa kadza kullu hasanatin, begitu juga kullu hasanatin, setiap kebaikan, satu kebaikan, bimi'ati alfin, dibalas dengan 100.000. Kalau di luar Makkah itu cuma 10 kan ya. Atau paling banyak itu berapa? Sampai 70.000 cuma ya. Berapa? 700. Seperti yang kemarin puasa itu, berapa itu puasa? Sab'umi'ati di'fin,
700 kalau di luar Mekah. Kalau di Mekah berarti ya bisa lebih dari, kalau ini kan 100.000 bisa 700.000 sampai dengan. Bahkan ada yang mengatakan ketika disebutkan di dalam hadis atau di Al-Quran tentang angka tertentu, itu bisa dimaknai bukan sebenarnya seperti itu, maksudnya tidak terhingga seperti itu. Begitu terus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun saya awaluman adalah paling pertamanya orang tansyakku yang membelah, yang keluar maksudnya anhul ardu tansyakku yang terbelah anhu dari man al ardu apa bumi, maksudnya ketika nanti terjadi hari kiamat yang terbelah kuburannya pertama kali itu kuburan saya dan saya keluar, maksudnya yang bangun pertama kali itu saya setelah hari kebangkitan itu. Tsumma ati, lalu saya datang ahlal baqi, kepada ahlu baqi, orang-orang yang dimakamkan di makam baqi. Baqi itu makam di sampingnya Masjid Nabawi itu di Madinah. Baqi namanya. Para sahabat banyak yang dimakamkan di sana. Fayusyaruna ma'i, lalu mereka itu dibangkitkan ma'i besertaku. Tsumma ati, lalu saat aku datang ahla Makkah, kepada ahli Makkah, jadi ke Makkah. Fa'ahsyuruhum, maka aku membangkitkan hum kepada ahli Makkah bainal haramaini, mengumpulkan hum kepada ahli Makkah bainal haramaini, di antara dua haram. Di antara, jadi semuanya itu dikumpulkan antara Makkah dan Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dan dikatakan la taghrubu syamsu, la taghrubu, tidak terbenam asyamsu apa matahari min yaumin, dalam satu hari, maksudnya tiap harinya itu tidak akan bisa tenggelam, tidak akan bisa sunset, tidak akan tenggelam matahari itu, illa kecuali wayatufu, sudah bertawaf bihadzal baiti, pada baitullah itu, rajulun, siapa orang laki-laki, minal abdal, dari wali abdal. Jadi teman-teman, untuk matahari itu bisa terbenam, maka harus ada wali abdal yang sudah bertawaf di Baitullah, di sekitar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Nanti abdal itu coba lihat di bawah. Al-abdal, adapun abdal adalah qaumun, adalah sebuah kaum, minas sholihin, dari orang-orang soleh, bihim, dengan sebab abdal itu, biyuqimullahu al-ardah, yuqimu, menstabilkan siapa Allah al-ardah, kepada bumi. Arba'una fisyam, 40 abdal itu ada 40 fisyam di negara Syam, Syria. Wa thalathuna, dan 30 fi sairil bilad, di negara-negara yang lain. La yamutu, tidak mati, minhum, dari mereka, wahidun, siapa satu orang, illa qama makanahu akharu, kecuali menggantikan makanahu, di tempatnya yang mati itu, akharu, siapa yang lain. Falidzalika sammu abdallah, summu, oleh karena itu dinamai siapa mereka abdalan, sebagai abdal. Jadi wali abdal itu adalah cuma berapa? 40 tambah 30. Berapa tuh? 70. Setiap 70 di dunia ini wali abdal ada 70. Kalau mati satu diganti. Tidak harus. Dulu itu ya, pernah kan kalian membaca manaqib Syaikhul Qadir? Pada satu malam Syaikhul Qadir Jailani itu keluar, tengah malam keluar bersama santrinya. Perasaan santrinya itu ketika keluar gerbang buka sendiri. Sampai di sebuah desa, ada orang mati. Itu katanya termasuk wali abdal yang mati. Ketika itu yang mati itu wali abdal biasanya jasadnya hilang, karena langsung dimandikan. Walaupun kelihatannya dimandikan oleh manusia, malaikat ikut memandikan. Dan kadang bisa ada yang hilang, muksal. Ada, karena nanti ada yang hilang ketika itu, ada yang hilang ketika di kuburan. Wali abdal itu ada yang tidak hilang. Tetapi ketika mati satu, maka setelah itu ya, setelah
Syaikhul Qadir itu sholat dan berdoa. Lalu Syaikhul Qadir ke ruangan, dan Syaikhul Qadir itu memasukkan orang Nasrani masuk Islam. Setelah masuk Islam, orang Nasrani itu langsung jadi wali abdal. Jadi wali. Jadi setelah sholati orang yang mati itu wali abdal, Syaikhul Qadir itu ke sebuah ruangan satunya dan langsung membaiat untuk masuk Islam, seorang Nasrani masuk Islam, dan ketika itu langsung menggantikan orang yang mati itu. Jadi orang Nasrani itu langsung masuk Islam, langsung jadi wali abdal. Karena memang orang Nasrani itu sejak kecil memang orang yang selalu berbeda dengan kemauan nafsunya. Nafsunya pengen tidur, dia tidak tidur. Seperti itu. Nafsunya menyuruh dia pelit, dia tidak pelit. Buahnya seperti itu. Jadi langsung. Oke, lanjut. Wa idzan qata'a dzalika, jika itu wala yattali'u, dan tidak terbit al-fajr apa fajar min lailatin dari satu malam illa tafa, kecuali sudah bertawaf bihi di Baitullah itu wahidun, siapa satu orang minal autad, dari wali autad. Siapa wali autad? Ja'a fil ithaf. Al autad, adapun autad, wali autad itu adalah hum arba'atun fi kulli zamanin, hanya ada 4 orang dalam setiap zaman, dan ketika mati satu diganti. La yaziduna wa la yanqusuna, mereka itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ahaduhum, salah satu mereka, yahfadullah, menjaga siapa Allah bihi, dengan sebab mereka, al-masyriqah, arah timur, wa walayatuhu fihi, adapun wilayah kekuasaannya wali autad yang satu ini di sana, di timur, wilayahnya dipasrahkan oleh Allah untuk menjaga bumi bagian timur. Wal akharu al maghrib, yang satu di barat, wal junub wal janub washimal. Jadi ada 4. Wa yu'abbaru anhum bil autad, mereka itu dipanggil dengan al autad, ail al jabal, maksudnya gunung, li'anna hukmuhum fil alam hukmil jabal, karena tugas mereka itu di dalam alam semesta di bumi ini seperti tugasnya gunung yang menstabilkan bumi. Fil ard wa alqabuhum fi kulli zaman, dan adapun julukan mereka dalam setiap zaman itu Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, Abdul Rabb. Ada 4 itu, teman-teman. Makanya kalian kirim Fatihah ke 4 ini, ke wali autad dan wali abd. Dan nanti ada wali nujaba, paling tinggi wali kutub. Ada aktab, ada wali kutub. Aktab itu ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 4, dan di tengah-tengahnya itu wali kutbul aktab. Oke. Jadi kutub itu 9. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan cuma 1. Oke, terus kalian tidak akan kenal juga kecuali kalian wali. Wa idzan qata'a, jika berhenti dzalika apa itu tawafnya satu abdal dan tawafnya satu autad itu, karena ada apa itu inqita, tidak sababu rafihi, sebab hilangnya Ka'bah minal ardi, dari bumi. Jadi bisa fayasbihu, maka menghadapi siang subuh siapa annas, siapa manusia, fayarawna, maka melihat siapa manusia, qad rufi'at, benar-benar telah diangkat al-Ka'bah, atau apa Ka'bah dihilangkan, la yura, tidak dilihat, tidak bisa terlihat laha, bagi Ka'bah, atharun, apa sisa-sisa. Wa hadza, dan ini terjadi seperti ini, idza ata 'alaiha, jika terjadi 'alaiha kepada Ka'bah itu sab'u sinina 7 tahun, lam yahujjah, tidak berhajiha kepada Ka'bah ahadun, seorang pun. Berarti selama ada haji berarti masih lama kiamat ya. Wa thumma yurfa'u, lalu diangkat Al-Qur'an, Al-Qur'an minal maswahifi, dari mushaf-mushafnya. Fayusbihun nasu, maka bangun pagi nasu, sebab manusia, fa idzan, maka ternyata al-waraqu, adapun kertas-kertasnya Quran itu, abyadha, itu putih, yaluhu, menggambarkan, laisa fihi, tidak ada fihi di dalam, yaluh terbuka apa waraq, laisa fihi, tidak ada fihi di dalam waraq harfun, satu huruf pun. Thumma yunsahu, lalu dihapus Al-Quran, Al-Quran minal qulubi, dari hati manusia. Jadi yang hafal itu nanti enggak hafal, hilang. Fala yadhkur, maka tidak ingat minhu, dari Al-Quran, kalimatan pada satu kalimat pun. Fala yadhkaru, maka tidak diingat minhu, dari Al-Quran, kalimatun, apa
satu kalimat pun bisa seperti itu. Kalau fala yadhkuru maka tidak ingat siapa manusia min hudal Quran kalimatan pada satu kalimat pun. Tsumma yarji'un nasu lalu kembali siapa manusia ilal asy'ari. Lalu kan manusia itu kembali suka kepada syair-syair wal aghani dan nyanyian-nyanyian wal akhbari dan cerita-cerita al jahiliyah, cerita-cerita jahiliyah. Suka film akhirnya sudah mulai sekarang. Tsumma yakhrujud dajjal lalu keluar siapa? Dajjal. Wa yanzilu dan turun Isa siapa Nabi Isa fayaqtuluhu maka membunuh siapa Nabi Isa kepada Dajjal. Wasa'atuh adapun hari kiamat ketika itu indah dari ketika itu bimanzilatil hamili seperti keadaannya orang yang hamil al-muqarrabi yang hampir melahirkan yatawaqqa'u hampir-hampir wiladatu apa kelahirannya orang yang hamil. Jadi kalau sudah seperti itu kalau sudah turun Nabi Isa dan Dajjal sudah dibunuh itu hari kiamat seperti orang yang hamil mau melahirkan sebentar lagi dia kiamat. Nah, jadi teman-teman kita optimis sekarang kan banyak orang yang haji ya. Seperti masih lama kiamat. Makanya kata Gus-Gus itu ayo bersenang-senang lagi, ketawa lagi, kiamat masih lama. Tapi jangan diikuti maksudnya masih lama ya. Bahkan ada hadis selama ada orang yang mengatakan Allah menyebut nama Allah maka tidak akan terjadi kiamat. Makanya torikot itu zikirnya kebanyakan Allah. Walaupun oleh orang Wahabi berzikir Allah itu bukan zikir itu. Ada pertanyaan di sini. Jam berapa? Terlalu lama. Oh pas. Jam 20 jam berapa itu? Oh pas. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya sallallahu ayyam fa'ana ma'alimna wa yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi din Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi din Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.